1 Timotius pasal 2 1 sampai 8, saya baca perikop di atas mengenai doa jemaat. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat dihidupkan dalam bangsa dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Kesaksian itu diberikan kepada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Karena itu aku ingin supaya di mana-mana telah berdoa dengan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, demikian jauh bacaan kita pada pagi hari ini. Saya memberi tema doa yang memuliakan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, maka doa itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang saya miliki. Di dalam doa kita tahu bahwa ada suatu kehendak yang lebih baik daripada kehendak yang saya miliki. Maka saya berdoa kepada Dia yang bukan hanya jauh lebih baik daripada saya, tetapi Dia yang mempunyai rancangan yang kekal bagi kehidupan saya. Mari kita perhatikan, kebanyakan daripada orang ketika berdoa seringkali berdoanya tentang hal-hal yang jasmani, termasuk saya ya. Jadi kita seringkali berdoa supaya kita selalu sehat, memakan enak, artinya ada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi semuanya seputar tentang kecukupan, pemenuhan hal-hal yang kita perlukan hari lepas hari. Dan kita hampir lupa berdoa tentang hal-hal yang rohani, yaitu berbicara tentang perkara di atas, yang kekal, yang bukan hanya menghidupkan kehidupan kita sementara, tetapi yang menghidupkan kehidupan kita dalam suatu kehidupan yang kekal. Pernah disinggung oleh Pak John bagaimana kita jangan hanya menatap pada hidup yang sementara, karena kebangkitan Kristus bukan hanya untuk hal yang sementara, tapi kita harus berpikir tentang sesuatu yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi harus kita akui seringkali kita berdoa untuk hal-hal yang jasmani. Padahal di dalam Alkitab ketika Yesus berbicara tentang doa, Yesus berkata bahwa ketika kita hanya berdoa untuk makan dan minum, jangan lupa kita harus tahu kalau hal-hal jasmani saja, bunga bakung, burung-burung di udara pun Tuhan pelihara dalam hal-hal jasmani mereka. Bahkan di dalam bagian itu, terutama dalam Matius 6:30 pasal 6, tapi dalam bagian 33-34 kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagian di atas berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya urusan kita bukan hanya urusan secara daging ya, tapi juga bicara tentang urusan rohani yang lebih jauh daripada hal-hal yang berkaitan dengan daging. Kita terdahulu sudah belajar tentang bagaimana karunia Allah yang luar biasa yang ditunjukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam pembahasan Pak Simon di perikop yang terdahulu, yaitu bagaimana anugerah yang kita terima harusnya menggerakkan kita untuk lebih serius, lebih semangat di dalam melayani Tuhan.
karena pelayan yang baik adalah perbuatan Tuhan atau diciptakan oleh Tuhan. Tapi juga kita telah membahas tentang bagaimana ada orang yang kemudian diperintahkan Tuhan untuk menjaga hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas dalam kehidupan mereka. Dan kita diingatkan tentang ada orang yang kemudian tidak ada di dalam iman yang murni, tidak di dalam hati yang nurani yang murni, tulus ikhlas, lalu mereka menjadi orang yang karam dalam iman mereka, yaitu Hymenaeus dan Alexander. Jadi ini mengingatkan kita tentang betapa banyaknya orang yang masih belum yang pertama mendengar Injil. Jadi anugerah Tuhan begitu luar biasa, begitu banyak orang yang membutuhkan Injil, sehingga kita perlu memberitakannya. Tapi juga waktu kita serius memberitakan Injil, begitu banyak juga orang berusaha menyelewengnya, menyimpangkannya dengan ajaran-ajaran yang palsu, sehingga kemudian orang tersesat. Jadi perjuangan kita bukan hanya untuk sekarang, bukan hanya memberitakan Injil supaya orang dengar Injil, tapi bagaimana kita memberitakan Injil yang murni supaya orang betul-betul menikmati Injil yang murni itu. Ya, maka tugas kita adalah bukan hanya berbicara tentang firman, tetapi berbicaralah tentang firman Tuhan yang murni, bukan yang palsu. Nah, ini suatu keseriusan bagi kita. Jadi kunci untuk melawan ajaran sesat dan memenangkan jiwa adalah pentingnya kita memberitakan Injil yang sejati. Terlebih dalam bagian ini, Paulus berkata, kita juga perlu berdoa bagaimana supaya orang-orang boleh datang kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Mereka tidak tersesat. Kalaupun mereka sempat menyimpang, sempat tersesat, mereka boleh kembali. Maka diserahkan kepada iblis, memang dikeluarkan dari persekutuan jemaat, tetapi dengan maksud supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita membahas tentang doa yang memuliakan Allah. Jadi doa kita bukan hanya kita panjatkan seperti burung beo, ya, burung beo yang ngomong mengikuti orang lain. Tetapi doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang memang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita berdoa untuk kerajaan Tuhan. Nah, bagaimana doa itu menjadi doa yang memuliakan Allah? Yaitu yang pertama, ketika kita berdoa untuk keselamatan orang lain. Kita bisa lihat tadi di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dalam bagian ini, setiap kali kita berdoa, kita menghampiri Allah, jangan hanya kita ingat tentang diri kita sendiri. Marilah kita mulai ingat tentang orang lain juga, yang memerlukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini memang semua orang, tetapi juga kita bisa melihat siapa semua orang itu bisa bicara tentang masyarakat. Tetapi dalam bagian ini jelas Paulus berkata untuk raja-raja, untuk pembesar, atau untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan, wewenang dalam suatu pemerintahan. Jadi kita perlu mengingat mereka bahwa Tuhan memang telah menetapkan pemerintah untuk suatu kebaikan kita, mengatur, menata kelola kehidupan sosial. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa melihat bahwa ya Tuhan bisa memakai mereka supaya situasi negara atau pemerintah bisa berjalan dengan baik. Karena ketika suatu negara berjalan dengan baik, dapat dikatakan itu merupakan suatu sekutu bagi kita
di mana kita dapat dengan lancar untuk memberitakan Injil. Yang pertama kita bicara berdoa bagaimana supaya ya pemerintah yang ditetapkan Tuhan ini mereka boleh menjalankan pemerintahannya dengan baik. Tetapi juga bagaimana gereja bisa hadir di sana untuk menyatakan, menyebarkan kasih Kristus bukan hanya kepada masyarakat biasa, tetapi juga kepada pemerintah, raja-raja, penguasa. Jadi jangan lupa bahwa bukan hanya kita yang membutuhkan Injil, tetapi juga pemerintah, penguasa, mereka juga membutuhkan Injil. Jadi Paulus menekankan perlunya kita untuk berdoa bagi mereka yang mempunyai wewenang. Nah, Allah ingin hati kita itu terdorong untuk menaikkan permohonan dalam doa dan ucapan syukur untuk semua orang yang terhilang. Bukan kita bersyukur karena orang hilang ya, tetapi kita berdoa untuk mereka. Jadi perlu diingat bahwa orang-orang terhilang, mereka sangat membutuhkan keselamatan. Ya memang ada seorang pendeta berkata bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang terhilang saja, tetapi juga untuk kita. Jangan lupa, kita seringkali berfokus bahwa Injil itu untuk mereka. Jangan lupa, Injil itu juga harus untuk kita, karena semua orang membutuhkan Injil. Tapi sekarang setelah kita menerima Injil, maka yang sangat membutuhkan Injil itu adalah mereka yang terhilang. Jadi kita harus selalu meminta kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan orang terhilang akan keselamatan, supaya mereka dapat mengenal Tuhan, mereka dapat kembali kepada Tuhan. Jadi dalam bagian ini ditekankan bagaimana kita berdoa syafaat, memohon dengan sungguh-sungguh, sama seperti syafaat Kristus dan Roh Kudus, di mana bersyafaat bagi orang-orang percaya, supaya kita bisa mengenal Allah itu. Jadi ternyata kita boleh percaya bukan karena kehebatan kita ya, kita berespon, tapi ada seorang yang bersyafaat, yaitu Kristus, Roh Kudus bersyafaat bagi kita. Itu bisa dilihat dari Roma 26, kemudian Ibrani 7:25. Yaitu kenapa bersyafaat? Agar kita diselamatkan. Nah demikian juga kita bersyafaat bagi orang lain, supaya mereka juga diselamatkan. Jadi jangan hanya egois, oh bersyukur saya sudah diselamatkan, haleluya puji Tuhan, saya masuk surga, dijamin masuk surga. Kita tidak peduli terhadap orang yang lain. Nah dalam hal ini keinginan Paulus adalah agar orang-orang Kristen di Efesus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang, yaitu memohon keselamatan bagi mereka kepada Allah. Di dalam Titus 3:3-7. Jadi waktu kita memberitakan Injil, memang dalam satu sisi adalah ada pemilihan Allah, ada kedaulatan Allah, ketetapan Allah dalam pemilihan mereka. Tetapi ketetapan Allah tentang pemilihan itu bersifat rahasia bagi kita. Kita tidak tahu nomor punggung mana yang dipilih, mana yang tidak dipilih, karena itu rahasia Allah. Jadi orang percaya tidak mempunyai cara untuk mengetahui siapa yang dipilih sampai mereka memberitakan Injil dan orang yang mendengarkannya menanggapinya. Jadi ini ada suatu keseimbangan ya. Jadi kita bukan hanya sekedar menebar atau memberitakan, tetapi kita harus ingat ada suatu tugas yang memang harus sungguh dengan penuh tanggung jawab. Kita bertugas untuk memberitakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang dipilih akan kembali kepada Tuhan. Orang yang tidak dipilih, mereka akan menolak kebenaran itu. Jadi Injil inilah yang menjadi suatu hakim pertama yang menentukan bahwa orang itu dipilih atau tidak dipilih. Yang dipilih menanggapi, yang tidak dipilih mereka menolak. Jadi cakupan usaha penginjilan harus lebih luas daripada kita bicara tentang pemilihan ya, karena kita tidak tahu siapa yang dipilih dan tidak dipilih. Kalau kita tahu misalnya semua orang di Jakarta dipilih, maka kita akan pergi ke Jakarta semua. Jadi kita tidak peduli tentang hal yang lain.
Tapi karena kita tidak tahu, bahkan orang di Jakarta pun dipilih atau tidak dipilih, siapa orangnya kita tidak tahu, maka tugas kita adalah memberitakan kepada semuanya. Urusan pemberitaan itu urusan kita, tapi urusan pemilihan itu Tuhan. Jadi Tuhan mau memakai kita untuk tugas yang mulia ini. Jadi tugas kita memberitakan Injil kepada semua orang, semua kalangan, semua status, semua kedudukan, termasuk kepada mereka yang mempunyai jabatan, kedudukan yang tinggi, raja-raja, pemerintah, penguasa. Itu tugas kita. Jadi kita harus memikirkan tugas kita ini, bagaimana kita bukan hanya menikmati keadaan yang nyaman di gereja, mendatangkan orang-orang untuk datang ke gereja, memberikan persembahan, atau mereka terlibat dalam suatu pelayanan. Tapi memang harus sungguh-sungguh. Tugas kita adalah bagaimana memberitakan Injil supaya Injil itu sampai ke dalam kehidupan mereka. Jadi mereka yang dipilih akan menanggapi dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Pada zaman itu banyak penguasa politik yang memang sangat kuat. Mereka berpengaruh, bahkan mereka bukan hanya memusuhi orang Kristen, pemberita-pemberita Injil, tapi mereka juga memusuhi Tuhan. Jadi orang percaya ketika dalam situasi ini mereka seringkali menjadi sasaran dan kepahitan, bahkan permusuhan, terutama kalangan pemerintah pada waktu itu. Namun Paulus menariknya, tidak berkata pada mereka, karena pemerintah membenci kalian, ya udah kalian pergi, kalian menyingkir, kalian nggak perlu peduli memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi justru Paulus mendesak orang-orang percaya untuk berdoa agar para pemimpin itu bertobat dari dosa-dosa mereka dan mengaku dosa mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Ya memang kalau kita perhatikan, terutama di Indonesia, ya pemerintah kita membutuhkan doa kita dan juga tindakan-tindakan serius dalam pemberitaan Injil. Mengapa mereka bisa korupsi? Mengapa mereka bisa menyeleweng terhadap tugas tanggung jawab yang dipercayakan? Ya karena mereka tidak mengerti kebenaran. Mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya karena mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Sehingga tugas kita berdoa, memberitakan Injil. Mereka membutuhkan Injil itu, yang berarti bahwa jemaat Efesus harus berdoa sungguh-sungguh pada zaman itu, berdoa untuk keselamatan Kaisar Romawi, yaitu seorang yang bernamanya Nero. Dia seorang penghujat, penganiaya iman yang kejam dan begitu keji. Ya, kalau kita baca sejarah, melihat bagaimana perbuatan dia yang begitu kejam terhadap orang Kristen, itu pun mereka harus berdoa. Ya Allah ingin orang percaya dapat hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi sementara kita tetap teguh dalam komitmen kita, percaya kepada kebenaran Tuhan, jadi gereja tidak boleh hadir mengganggu stabilitas bangsa atau negara. Ya, gereja harus tetap menunjukkan sikap yang mulia, yang mereka hidup dengan tertib, dengan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan mereka. Jadi gereja harus dapat menunjukkan kasih, kebaikan kepada semua orang, termasuk juga kepada penguasa, dengan segala kehormatan, dengan segala kesalehan yang mereka miliki. Jadi penganiayaan yang mereka alami harusnya merupakan hasil daripada kehidupan yang benar, bukan karena hasil daripada permusuhan terhadap pemerintah. Ya kita harus lihat ya, ada penganiayaan-penganiayaan yang memang karena perbuatan salah orang tersebut, termasuk dosa-dosa yang dia lakukan, atau permusuhan terhadap pemerintah. Tapi kalau kita sudah benar lalu dianiaya, ya mungkin Tuhan mempunyai maksud di balik semuanya itu. Jadi orang percaya harus menyatakan hidup yang tetap saleh, tetap bermartabat. Ya, jadi banyak kata yang digunakan untuk bagaimana mereka harus hidup saleh dan bermartabat dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa perlu adanya panggilan kembali kepada kehidupan yang kudus, suatu sikap dan perilaku yang tepat di hadapan Tuhan dalam segala
martabat mereka, itu juga berbicara tentang kesungguhan sikap moral mereka. Jadi bukan hanya bicara tentang urusan saya dengan Tuhan secara rohani, ya tidak perlu tentang sikap terhadap pemerintah. Di dalam bagian ini ternyata sikap moral yang benar, perilaku yang benar, yang boleh dilihat oleh orang-orang lain sebagai perilaku kita yang kudus di hadapan Tuhan, itu juga harus tampil di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita memberitakan Injil pada orang lain sementara kita tidak menjadi contoh dalam kehidupan moral kita? Ya, maka orang percaya harus hidup dengan tenang, dengan tertib, dalam kesalehan dan kehormatan. Jadi orang percaya harus berperilaku benar, bukan hanya berperilaku benar di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama, sebagai wujud daripada kesaksian hidup. Jadi Allah ingin semua orang diselamatkan dan sampai pada pengenalan akan kebenaran. Yang menarik ya, bahwa yang pertama, pemberitaan Injil harus kepada semua orang. Dan ini bicara tentang adanya suatu keinginan bahwa semua orang diselamatkan. Tetapi kita juga harus tahu, selain daripada adanya keinginan Allah, ada tujuan penyelamatan Allah yang kekal. Kenapa Allah ingin semua orang diselamatkan? Karena yang pertama, dosa itu mendatangkan maut, sehingga Tuhan tidak mau orang berbuat dosa. Kenapa Allah melarang ada yang berbuat dosa? Karena ketika mereka berbuat dosa, maka dosa menjalar kepada semua orang, yang seharusnya tidak ada dosa yang terjadi. Tapi jelas bahwa ketika manusia berbuat dosa, dikatakan pada hari itu juga mereka mati. Karena di dalam Kejadian 2:17 dikatakan, jangan engkau memakan buah itu, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah memang membenci dosa ya. Dia tahu konsekuensi jelas daripada dosa. Ya, bagaimana dengan kita? Kita seringkali berpikir bahwa dosa itu sesuatu yang remeh. Nah, Allah membenci dosa dan Tuhan tahu konsekuensi daripada dosa. Karena dosa itu mendatangkan suatu keterkutukan, kematian, keterpisahan, hubungan yang retak antara manusia dengan Allah. Kemudian manusia karena dosanya didakwa sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Bukan hanya jahat, tetapi mereka mati kekal di neraka. Jadi dalam bagian ini keinginan Allah sebetulnya manusia tidak berdosa, mereka diselamatkan, mereka hidup dalam persekutuan Allah. Tetapi dalam tujuan kekal yang Allah nyatakan, Allah adalah Allah yang suci, adil, maka Ia harus menghukum perbuatan dosa manusia. Jadi di satu aspek, ya Tuhan membenci dosa, namun karena manusia melawan Dia, manusia jatuh dalam dosa, ya Tuhan izinkan dosa itu terjadi. Allah mengasihi mereka, Allah menyatakan kasih-Nya kepada mereka, tapi dosa mereka harus dihukum. Nah, dalam bagian ini siapa yang menerima hukuman itu? Bagi mereka yang dipilih oleh Dia, percaya kepada Dia, hukuman itu ditimpakan kepada Kristus. Tetapi bagi mereka yang menolak Dia, yang memang ditentukan Allah untuk binasa, maka mereka menerima hukuman yang kekal. Hukuman itu ditimpakan kepada diri mereka sendiri. Sehingga Allah demi kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaan itu dalam murka-Nya, yang harusnya semua kita binasa ya, tidak ada satupun yang lolos sebetulnya. Harusnya semua kita binasa. Tetapi Allah dalam belas kasihan-Nya menyatakan kemuliaan itu dalam murka-Nya, memilih menanggung, dalam istilah Roma, bejana-bejana kemurkaan yang disiapkannya untuk pemenuhan tertinggi kehendak-Nya supaya mereka diselamatkan. Jadi dalam bagian ini tujuan kekal Allah ialah Ia memilih orang-orang pilihan dari dunia
dan mengabaikan sisanya, memilih mereka untuk menanggung akibat dosanya karena ketidakpercayaan, penolakan terhadap Kristus. Pada akhirnya pemilihan Allah ditentukan bukan hanya sekedar tentang keinginan Allah supaya orang diselamatkan, tetapi bicara tentang bagaimana tujuan Allah dalam penyelamatannya itu, bahwa Dia berdaulat dan bukan karena kehebatan kita. Jadi sungguh kalau keselamatan yang kita terima ini hanya murni karena perbuatan Tuhan. Kita mau mengajukan kebaikan kita, kesalahan kita, semua yang kita miliki untuk supaya kita diselamatkan, tidak pernah bisa. Jadi ukurannya adalah anugerah Allah, kebaikan Allah bagi kita. Yang menarik bahwa Tuhan bukan hanya ingin umat pilihannya diselamatkan, tetapi Ia mau juga agar mereka mempunyai pengetahuan yang benar tentang kebenaran Tuhan. Ya, kita seringkali puas karena kita sudah selamat ya, tetapi kita lupa bahwa kita perlu lebih jauh daripada itu, bagaimana kita diselamatkan dan juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang disampaikan di dalam ayat yang keempat. Jadi dikatakan ayat 3, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi diselamatkan adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi kalau kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, memahami kebenaran Dia, mengerti kebenaran Dia, itu bukan hanya kita secara pasif menerima keselamatan, tetapi ada suatu pertumbuhan secara rohani. Maka saya berpikir waktu saya melayani Tuhan sebagai seorang pendeta, bukan hanya bicara tentang tugas saya sebagai seorang pemberita Injil, lalu saya memberitakan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan, tapi karena saya tahu saya juga membutuhkan itu untuk pertumbuhan saya, sehingga saya mau belajar lebih sungguh. Saya juga mau supaya iman jemaat juga bertumbuh dari apa yang saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga mengerti firman Tuhan yang baik, yang jelas, yang akurat. Ini seringkali disinggung dalam akademi eksposisi, supaya pendeta mengerti tentang firman Tuhan secara tepat, akurat, secara baik, jelas ya. Jadi ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Jadi jangan membuat penyimpangan atau membuat abu-abu daripada firman Tuhan itu. Kalau bisa jelas, akurat, kenapa tidak? Nah, kenapa dibagikan TP2? Karena menurut kami ini lebih jelas. Nah, sehingga dalam bagian ini kita boleh memahami pentingnya firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengisi liturgi atau ibadah minggu. Jadi seringkali kesesatan dan penyimpangan terjadi karena orang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya tahu mereka sudah selamat, jadi tentang kebenaran mereka nggak peduli. Maka dalam bagian ini perlu bagi kita, selain daripada kita rajin beribadah melayani Tuhan, kita juga harus rajin dalam mengenal, mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Karena kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan, yang menarik ada orang yang terlihat selalu rajin ibadah, mereka rajin atau ingin terus diajar, namun menarik mereka tidak dapat mengenal kebenaran, bahkan mereka menentang kebenaran. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 5, ayat 7 sampai 8, itu bicara tentang penyesat-penyesat ya. Jangan kira penyesat-penyesat itu nggak rajin ibadah loh. Menarik dalam bagian ini mereka juga rajin ibadah. Mereka juga sepertinya rindu diajar, rindu kebenaran firman Tuhan. Tapi perbuatan mereka menunjukkan tentang penentangan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan itu. Jadi disebutkan namanya Yanes dan Yambres. Ya, bersyukurlah yang pertama kalau kita hadir dalam suatu ibadah atau suatu gereja, ada seorang pendeta yang sungguh bergumul, sungguh
sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan yang terbaik untuk dimengerti. Dan berikutnya, bersyukur kalau kita bisa mengerti. Karena kadang-kadang ada firman Tuhan yang baik sekali, kita belum bisa mengerti. Dan juga bersyukur kita boleh mengerti. Tapi lebih daripada itu, kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang baik dari orang yang setia pada Tuhan, lalu kita sudah mengerti, yang lebih berbahagia adalah waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, sehingga dalam bagian ini bukan hanya tugas kita percaya Yesus, mengerti kebenaran, tapi tugas kita berikutnya melakukan kebenaran. Jadi adanya pengakuan juga terhadap Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar nama yang kita dengar, tetapi dia adalah pribadi yang sejati, satu-satunya yang membawa kita dalam keselamatan. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang, semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Jadi dalam bagian ini, doa yang memuliakan Allah adalah doa di mana kita mengakui Yesus Kristus bahwa dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Hari-hari ini viral seorang pendeta diundang dalam suatu podcast seorang dokter. Dokter ini Kristen, tak Kristen atau Katolik, dia kemudian pindah ke agama Islam. Lalu dia mengundang seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia. Dalam podcastnya dia tanya, salah nggak kalau saya pindah agama? Apakah waktu saya pindah agama, di luar Kristen yang lain diselamatkan atau tidak? Yang menurut dia tidak salah. Menurut dia seakan-akan semua jalan itu akan menuju pada satu titik keselamatan. Ya, banyak kemudian orang kecewa karena jawaban daripada pendeta ini. Tapi yang pasti bahwa dalam hal ini kita perlu mempunyai sikap dalam keyakinan kita. Ya, keyakinan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, kalau kita tidak punya keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang lain dan meminta orang lain untuk menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka? Tidak mungkin, kan? Ya, kalau misalnya ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan, atau ilah atau Allah yang lain bisa menyelamatkan, ya kenapa kita tidak percaya pada Allah yang itu? Tetapi Paulus berkata dengan jelas bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Siapa pengantara Allah dan manusia? Supaya kita diselamatkan, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, Dia yang kita beritakan. Sebagai orang percaya, kita harus mengakui, kita harus yakin. Yang pertama, adanya satu Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Sebetulnya begitu banyak ayat bertebaran dalam Alkitab, atau istilah yang lain berhamburan dalam Alkitab yang menjelaskan tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Jadi tidak ada keselamatan di dalam Dia, hanya di dalam Dia sajalah kita memperoleh selamat. Kita bisa memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul 4:12 bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Dia. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup." Jadi banyak ayat-ayat yang bisa kita perhatikan. Karena itu kita perlu, saya pikir bukan hanya kita percaya mengakui Dia. Kadang-kadang dalam doa kita pun kita perlu sekali-sekali mengingatkan diri kita untuk berdoa bahwa kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan karena kita ingin bertobat atau percaya pertama kali, tapi ini adalah doa yang memang mengingatkan kepada kita bahwa saya selamat bukan karena perbuatan saya, tapi ada Yesus Kristus. Karena itu ada kebutuhan untuk kita
Ya, berdoa mengakuinya sebagai perantara bagi kita dengan Allah. Dan juga kita berdoa bagi mereka yang terhilang, bahwa mereka hanya bisa diselamatkan karena ada seorang perantara, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah satu-satunya. Jadi dialah perantara yang hidup. Ini merujuk kepada seorang yang seperti menengahi ya suatu perkara. Ada pihak yang sedang berseteru, lalu ada seorang yang menjadi penengah di antara mereka, yang mendamaikan mereka. Ya, saya pikir ini suatu contoh yang baik, bahwa kita tidak langsung menyelesaikan perkara itu dengan Allah, tapi ada pribadi yang lebih tepat menyelesaikan perkara itu dengan Dia, yang bisa mewakili antara saya dengan Allah, atau Allah dengan saya. Siapa yang bisa mewakili? Yaitu Yesus Kristus. Maka dalam bagian ini jelas kita baca manusia Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus bukan hanya menunjukkan dirinya sebagai Allah yang jauh, tetapi Dia menunjukkan diri sebagai pribadi yang bersama dengan kita, yaitu manusia. Sebab hanya dalam tanda kutip ya, Allah manusia yang sempurna, yang dapat membawa kita bersekutu bersama dengan Allah Bapa di surga. Jadi manusia Kristus Yesus, Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Ya, ini mengingatkan kita akan kematian Yesus Kristus yang telah menebus kita, membayar kita, bahkan yang telah membayar murka yang harusnya ditimpakan Allah kepada kita. Jadi dalam bagian ini Yesus Kristus menjadi perantara. Dia menjadi objek di mana murka Allah ditimpakan. Dia membayar yang harusnya murka itu harus ditimpakan kepada kita. Sehingga dalam bagian ini, kalau kita memperhatikan manfaat daripada penebusan daripada Kristus, kita bisa melihat ada manfaat sementara dari penebusan yang diperoleh semua orang percaya. Yaitu manfaatnya adalah bahwa waktu kita berjuang, yang menaruh pengharapan kita kepada juru selamat kita, itu pengharapan yang tidak sia-sia. Dalam iman kita, dalam semua hal yang kita kerjakan, termasuk dalam pemberitaan Injil, termasuk juga dalam keselamatan kita. Dalam hal ini, kalau kita melihat penebusan yang sudah dikerjakan Kristus, manfaat pertamanya adalah kita boleh melihat apa yang dikerjakannya tidak pernah sia-sia bagi kehidupan kita. Dan bagian berikutnya, manfaat berikutnya adalah bahwa kematian Kristus itu sangat cukup untuk menutupi dosa kita. Artinya tidak perlu tambahan daripada perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita adalah satu bagian di mana kita bersyukur, meresponi, lalu bertumbuh karena kita sudah diselamatkan. Istilah Paulus, mengerjakan keselamatan kita. Jadi sudah cukup pekerjaan Kristus, sangat cukup bagi kita. Jadi kematian Kristus merupakan suatu hal yang mulia yang kita bisa terima. Jadi dalam penerapannya cukup semua bagi semua dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti kita karena terlalu cukup lalu kita seenaknya ya terus menerus. Justru kalau kita terus menerus membuktikan bahwa kita sebetulnya bukan orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia. Jadi untuk semua cakupan bagi kehidupan kita itu sudah cukup, tidak perlu kita tambahkan, dan cukup bagi semua orang yang dipilih oleh Dia. Jadi kalau kita memperhatikan, tidak ada pengorbanan Kristus yang terbuang cuma-cuma. Ya, kematian Kristus cukup bagi semua kita, semua orang. Ya, kalau Tuhan mau bisa untuk semua orang, tapi karena memang Dia mempunyai kedaulatan dalam kemuliaannya, dalam pemilihannya, Dia hanya memberikan kepada orang pilihannya. Ya, dengan kata lain bahwa tidak ada
pengorbanan Kristus yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Semuanya terlaksana, tergenapi sesuai dengan kerelaan, ketetapan kehendak-Nya dan tujuannya. Maka bagian ini juga menunjukkan kepada kita waktu kita berdoa, maka kita berdoa dalam suatu kesejatian dalam panggilan pelayanan kita. Paulus punya kesejatian dalam panggilan pelayanannya. Kita bisa perhatikan ayat yang 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Yang pertama, bahwa Paulus berkata karena ada Kristus yang sudah menjadi perantara, yang sudah mati, maka dia punya kesejatian, kekasan, bahkan keyakinan dalam pelayanannya. Jadi, untuk itulah dia ditetapkan sebagai rasul, bukan menjadi pemberita Injil kemakmuran, ya. Bukan ditetapkan sebagai seorang pemberita Injil yang menawarkan kekayaan, kesuksesan, motivasi-motivasi kepada orang lain. Tapi saya lihat Paulus jelas berkata, untuk Yesus Kristus telah dia dipanggil. Nah, ini sesuatu yang dalam bagi saya, bahwa seringkali orang tidak tahu tentang kepastian, kekasan, keyakinan panggilan pelayanan. Jadi orang tidak mantap kalau dia memberitakan Yesus Kristus. Maka dalam bagian ini Paulus mantap karena dia tahu untuk itulah dia dipanggil. Dia bukan dipanggil untuk suatu tujuan jasmani, untuk uang, popularitas, kekuasaan. Jadi dia dipanggil untuk memberitakan Yesus Kristus yang hidup, yang telah mati bagi manusia, yang telah bangkit, yang akan datang kembali membawa kita dalam sukacita sorga. Sehingga dalam bagian ini kita bisa memperhatikan bahwa dalam suatu keyakinan ini Paulus tahu hanya Yesus satu-satunya yang layak diberitakan. Ya, saya berpikir bahwa semua pemberitaan yang kita lakukan haruslah kita berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi mimbar bukan bicara tentang hal-hal yang lain. Mimbar bukan bicara tentang keinginan-keinginan kita, tujuan-tujuan hidup kita. Tetapi mimbar bicara tentang bagaimana orang memberitakan Yesus Kristus yang mati bagi orang berdosa, yang menyelamatkan kita dari hukuman maut, yang membawa kita dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa di surga. Jadi apapun yang kita ajarkan, yang kita beritakan, maka jangan pernah terlewat Yesus Kristus ada di dalamnya. Ya, dulu kami melayani di lintas budaya juga sama dengan Pak Prayogo, ya. Melayani dengan cara kontekstualisasi. Jadi mentor kami berkata jangan cepat-cepat menyebut nama Yesus atau Kristus, karena itu sangat asing di telinga mereka. Saya tunggu-tunggu kapan bisa memberitakan dengan nama itu. Ternyata memang sebetulnya maksudnya dilarang, jangan memberitakan nama itu kepada orang yang belum percaya. Jadi menggunakan pendekatan nama Isa. Sekarang setelah saya belajar, ternyata Isa itu pun berbeda daripada Yesus yang kita akui dalam Alkitab. Nah, sehingga dalam bagian ini ada suatu mungkin kecemasan, ketakutan kalau kita berbicara tentang nama itu. Padahal pada zaman rasul-rasul mereka tidak pernah menutupi nama itu. Mereka jelas sekali bicara tentang Yesus yang mati, bukan Yesus yang diraihkan, ya. Yesus yang mati, yang menebus dosa manusia, Yesus yang bangkit bagi mereka. Nah, maka dalam bagian ini apapun yang kita ajarkan, termasuk dengan metode apapun, kita jangan pernah takut melewatkan nama itu untuk memang jelas diberitakan. Karena di luar dia orang pasti binasa. Dan banyak orang kemudian ada di mimbar bukan bicara tentang nama Yesus,
tapi mereka bicara tentang hal-hal yang lain yang cenderung menyenangkan orang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, Paulus menegaskan dia tidak pernah berdusta dengan pemberitaannya. Jadi ini kesejatian daripada seorang pelayan Tuhan, tidak boleh berbohong, tidak boleh menutupi. Dia berkata benar tentang apa yang diberitakan itu, dan itulah harus menjadi keyakinan kita yang kita beritakan ini benar. Ini perkataan Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada ilham Tuhan yang ada di dalamnya. Kita harus percaya terhadap perkataan-perkataan yang dituliskan dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah wahyu daripada Allah yang benar dan sejati, dan itu yang diyakini oleh Paulus. Dia juga yakin bahwa dia menjadi seorang rasul bukan hanya sekedar memberitakan kebenaran kepada orang Yahudi saja, tetapi dia juga memberitakan kepada mereka yang bukan Yahudi. Nah, ini hati Injil terlihat juga bahwa dia bukan hanya sekedar mengajar orang, ayo kita berdoa bagi orang yang belum percaya, ayo kita sungguh-sungguh meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi dia juga sungguh-sungguh menghidupkan dalam kehidupan dia. Dia mau bukan hanya orang Yahudi saja yang mendengarkan Injil, tetapi dia ingin juga orang yang di luar Yahudi, terutama Yunani, mereka juga mendengar Injil. Nah, ini tugas kita juga, bahwa kita sudah dengar Injil, bagaimana dengan saudara kita yang lain yang belum? Entah itu saudara kandung kita, atau ada orang terdekat kita yang belum mendengar Injil, atau orang-orang di lingkungan kita atau di wilayah kita yang belum mendengar Injil. Yang terakhir, Paulus menyatakan harus ada sikap yang benar waktu orang berdoa, yaitu mereka harus berdoa dengan tangan yang kudus. Ayat yang ke-8, karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kenapa laki-laki terlebih dahulu yang dinyatakan dalam bagian ini? Ya, karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Dalam berikutnya, Paulus juga menyatakan bahwa laki-laki diciptakan yang pertama untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadi, seorang laki-laki harus menjadi teladan di dalam berdoa. Berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mempunyai hati terhadap mereka dalam pemberitaan Injil. Dan juga dia harus berdoa sebagai seorang yang mengangkat tangannya dengan tangan yang kudus. Ya, tangan memang menunjukkan tentang tangan kita ini, tapi juga lebih daripada itu bicara tentang semua aktivitas yang dikerjakan oleh tangan kita, atau totalitas kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang kudus, yang mencerminkan tentang kehidupan Kristen yang seharusnya. Seringkali kita lupa waktu kita menghadap Tuhan, kita dengan kurang menghargai Tuhan, kita tidak hidup dengan kudus di hadapan Dia, sehingga bukan hanya Tuhan tidak berkenan, tetapi kemudian orang lain melihat kita hanya seperti orang yang agamawi, yang terlihat luar biasa, tapi sebetulnya kehidupan kita tidak luar biasa. Jadi dalam bagian ini seringkali orang begitu serius sungguh-sungguh berdoa, tapi tidak serius dalam menjaga kekudusannya. Nah, kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan kita agar kita berkenan kepada Tuhan, dan doa kita betul-betul menjadi doa yang meluap dari hati dengan kesungguhan berkenan kepada Tuhan. Lalu juga selain daripada kita berdoa, kita juga menunjukkan sikap yang hormat, dan juga adanya suatu kesaksian teladan iman kita yang kita juga sampaikan kepada orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya sekedar doa yang begitu tulus, tapi ada suatu kehidupan juga yang mengikutinya, yang selaras dengan doa kita. Jadi dalam bagian ini kita diingatkan tentang perlunya kita hidup yang benar, kudus, seperti yang Tuhan harapkan. Terutama dalam bagian ini, kita tidak perlu adanya suatu yang namanya kemarahan, perselisihan,
apalagi dalam suatu persekutuan umat Tuhan. Ya, seringkali dalam doa kita dengar persekutuan kasih, ya, bagaimana kita bersekutu dalam kasih, mengalirkan kasih itu satu sama lain. Ya, kemudian kita juga memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain yang belum mendengarkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa.